Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Indah Mutia Cahya di channel YouTube Mata Indah. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai sistem komunikasi intrapersonal. Apa sih itu sistem komunikasi intrapersonal? Kalau kalian penasaran, terus saksikan video ini, jangan kemana-mana. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai komunikasi intrapersonal. Apa sih itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sambil mengambil keputusan, dan lain-lain. Menurut Effendi, tahun 1995, komunikasi intrapersonal adalah proses di mana individu menciptakan pengertian, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri meliputi kegiatan berbicara kepada diri sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna atau intelektual dan emosional kepada lingkungan. Yang selanjutnya adalah proses dan tahap komunikasi intrapersonal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sensasi. Apa sih itu sensasi? Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera itu disebut dengan stimulus, yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah menangkap stimulus. Yang selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek atau peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna kepada stimulus indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi adalah sensasi merupakan bagian dari persepsi dan persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian, motivasi, dan ingatan. Yang selanjutnya adalah memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peran penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengalamannya untuk membimbing perilakunya. Proses kerja memori melihat tiga yang kita jelaskan tadi di atas, prosesnya yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Yang selanjutnya adalah berpikir. Berpikir merupakan manipulatif atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lembaga-lembaga sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak dalam berpikir. Kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas tadi, yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal. Menurut Peter dan Perry tahun 1997, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi intrapersonal seseorang, yaitu yang pertama adalah perkembangan. Tingkat perkembangan dalam berbicara sangat penting, dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Yang ketiga yaitu emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika menginterpretasikan emosi, komunikasi dimaknai sebagai perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu bagaimana berinteraksi dengan seseorang. Yang keempat yaitu latar belakang sosiokultural. Budaya adalah hal yang sangat penting untuk mempelajari cara membuat, berpikir, dan merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu adalah gender. Pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Biasanya anak perempuan perkembangan pusat komunikasi di otaknya lebih bagus daripada laki-laki.
Yang keenam yaitu pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan yang nyaman. Kurangnya kebebasan seseorang bisa mengakibatkan kebingungan, ketegangan dalam berkomunikasi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu sedikit pembahasan mengenai sistem komunikasi interpersonal. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.